Iman mengalahkan stres. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita stres dalam hidup ini. Ya, dalam segala persoalan, masalah, dan juga hal-hal yang kita rindukan tidak terjadi, ataupun masa depan yang ingin kita raih, dan akhirnya kita merasa frustasi, stres, saudara, dalam hidup ini. Tapi hari ini kita harus mengerti bahwa kita punya Tuhan yang mengetahui masa depan dan yang terbaik dalam hidup kita. Seperti lagu katakan tadi bahwa Tuhan mendengar lebih dari apa yang kita doakan, dan Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita harapkan dalam hidup ini, saudara. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 dikatakan begini. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan berkata bahwa segala sesuatu sudah dekat dan olehnya kita harus menguasai diri. Memang ada banyak tekanan, ada banyak persoalan, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan bahwa stres merupakan masalah yang banyak dijumpai dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ya, sebagai hal yang cenderung timbul ketika kita berusaha memikirkan masa depan dan mencoba untuk mengatur hal-hal yang berada di luar kendali kita. Misalnya ketika memikirkan tentang cicilan rumah, ya kan, cicilan mobil, cicilan motor mungkin ya saudara, dan juga kita memikirkan mengenai masalah masa depan anak-anak kita, ya mungkin juga masa depan kita, dan tidak terkecuali ketika kita mengalami sakit penyakit, ya kita sangat stres memikirkannya. Bagaimana keadaanku ini? Apakah penyakit ini bisa sembuh atau tidak? Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana iman itu mengalahkan stres. Ya, itu sebabnya kita akan belajar hari ini bagaimana caranya agar kita ini tidak mudah stres. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada kita, bagaimana caranya agar kita tidak mudah stres. Yang pertama, dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7b tadi, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama adalah kita harus menguasai diri, saudara. Kita harus menguasai dengan keadaan yang terjadi, ya masa depan yang mungkin kita rindukan, atau sakit penyakit yang kita alami. Alkitab katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya kan? Jangan takut. Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertaimu. Ya kan? Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kepada kemenangan. Jadi tenang, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang ajaib. Kita punya Yesus, saudara, yang hebat, yang sanggup menolong kita. Bukankah dia telah berkata, oleh bilur-bilurku
kamu sudah sembuh. Jadi kalau kita sakit, tenang, tenang kata Tuhan, kuasai diri, jangan takut, jangan khawatir, tapi berdoa sama Tuhan. Amin. Ada kalanya kita ini gerasa gerusu, saudara. Gak bisa menguasai diri. Emosi, ya kan? Marah ketika ada hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tuhan katakan kuasai diri. Kuasai diri. Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menguasai diri di sini tidak berbicara sebatas menjaga perkataan dan perbuatan kita saja, tetapi terlebih lagi menjaga pikiran kita. Jangan selalu berpikir negatif. Kalau kita sakit bilang, aduh, mati aku, mati. Benar-benar mati, saudara. Tapi katakan, oleh bilu-biluku saya sembuh. Kalau masa depanmu kelihatan suram, jangan berkata suram. Tapi engkau berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan bagi. Harus begitu, saudara. Kita ini harus memperkatakan iman. Orang Kristen itu bicaranya iman, iman, saudara. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman itu mengalahkan stres. Ya, bagaimana caranya? Kuasai diri, kata Tuhan. Berpikir positif. Stres biasanya dimulai dengan pikiran yang negatif dan khawatir. Khawatir tentang banyak hal. Negatif tentang perkataan-perkataan yang datang dalam hidup kita. Oleh karena itu, supaya kita tidak stres dan pikiran kita positif, pikiran kita tidak takut, ayo baca firman Tuhan. Alkitab katakan, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau beruntung dan engkau berhasil. Tentunya lebih mudah, saudara, bagi kita untuk memikirkan sisi buruk dari suatu keadaan. Tetapi justru disinilah kita harus belajar untuk menguasai pikiran kita dan mulai berpikir yang baik. Di dalam Filipi pasal 4 berkata, pikirkan yang benar, pikirkan yang baik, pikirkan yang kudus, dan lain sebagainya. Mari isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Saya percaya kita tidak akan mengalami stres. Karena kenapa? Kita punya iman. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Tuhan pasti memberi kemenangan bagi setiap kita. Tuhan pasti memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Saudara. Percaya itu. Amin. Jadi berpikir yang baik dimulai dari kita percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, berpikir yang baik dimulai dari kita percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakini bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang selalu menyertai dan memelihara hidup kita. Jangan takut, jangan stres, saudara. Tapi kuasai diri, jadilah tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan tadi dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Yang kedua untuk mengalahkan stres itu, mari kasihi orang lain. Jangan hanya fokus pada diri sendiri, saudara. Makanya saya katakan begini, stres seringkali juga ditimbulkan karena kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri.
Seolah-olah kita ini yang paling susah di dunia ini, saudara. Yang lain semuanya happy. Belum tentu, malah masalah mereka lebih berat daripada kita. Ada satu kali jemaat saya ngeluh terus, ya, ngeluh terus dalam hidupnya, susah, seperti kereta api yang sedang jalan, susah, susah gitu ya. Selalu ngeluh. Akhirnya satu kali saya bilang, sini, kamu ikut Pak Gembala ya, saya bilang. Kemana Pak Gembala? Melayani. Baik Pak Gembala, saya nggak kasih tahu melayani di mana, saudara. Saya ajak dia, ternyata melayani di bawah kolong jembatan, saudara. Ketika saya ajak dia ke situ, loh, kenapa di sini Pak Gembala? Ya, kita harus melayani mereka yang susah. Biar kamu tahu bahwa ada yang lebih susah daripada kamu. Saudara, setelah pulang dari pelayanan itu, dia ngomong sama saya di mobil. Pak Gembala, saya minta maaf. Kenapa? Saya bilang, ternyata saya ini susah, tapi ada yang lebih susah. Saya bilang, gak usah minta maaf sama Pak Gembala. Minta maaf sama Tuhan. Bertobat. Jadi jangan stres. Jangan hanya fokus pada diri sendiri. Jangan merasa hanya dirimu yang paling susah dalam hidup ini. Semua orang itu punya kesusahannya sendiri-sendiri. Saya katakan sama dia, ada dua yang tidak pernah meninggalkan kita. Apa itu? Satu adalah masalah, tidak pernah meninggalkan. Dia datang lagi, datang lagi. Seperti gelombang yang silih berganti. Jadi badai itu pasti silih berganti, bukan berlalu, saudara. Badai itu tidak pernah berlalu, dia datang lagi, datang. Dan yang kedua yang tidak pernah meninggalkan kita, siapa? Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, pasti ada jalan keluar. Sekalipun kita ada dalam badai, sekalipun kita ada dalam masalah persoalan. Dalam dapur api saja, kalau ada Tuhan Yesus di sana, Sadrah, Mesah, dan Abednego tidak terbakar. Jadi harus percaya. Jangan hanya fokus pada diri sendiri. Layani orang lain. Kita perlu belajar mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, pemikiran kita tentunya menjadi peduli terhadap orang tersebut. Tidak hanya kita hanya memikirkan diri sendiri. Kita belajar mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita akan melihat dan merasakan betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kasih itu adalah sifat Allah. Dia yang telah memelihara, Dia yang telah menolong, bahkan menyelamatkan kita. Itulah yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara, bersyukur kita ada di Gloria Ministry ini. Ini adalah bagian yang kita kerjakan untuk mengasihi orang lain. Mengasihi anak-anak supaya mereka beroleh pendidikan yang layak. Supaya kelak masa depan mereka dapat mereka raih, saudara. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya fokus pada diri sendiri. Mari belajar untuk mengasihi orang lain. Dan ini adalah bagian untuk kita mengalahkan stres, saudara. Karena kita punya iman bahwa Tuhan pasti menolong. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang kedua adalah melayani orang lain.
Tadi yang ketiga, yang kedua tadi mengasihi orang lain, dan yang ketiga adalah melayani orang lain. Ketika kita mulai melayani, saudara, kita menyadari bahwa keadaan kita seringkali jauh lebih baik daripada orang yang kita layani. Ya, itu tadi yang saya katakan, bahwa ketika kita hanya memikirkan diri sendiri, maka kita menganggap bahwa masalah kita itu sebetulnya terlalu besar. Padahal sebetulnya orang lain juga punya masalahnya sendiri-sendiri yang menurut mereka juga sangat besar. Melayani orang lain membuat kita menjadi bisa bersyukur kepada Tuhan. Oh, ternyata masih ada ya orang yang lebih susah daripada saya. Karena dengan demikian kita bisa menyadari betapa kita masih dibutuhkan dan masih sangat mampu menolong orang lain. Kalau kita bisa melayani, itu artinya kita masih mampu, kita masih bisa menolong orang lain. Jadi jangan merasa bahwa kita ini paling susah di dunia ini. Jangan rindu, jangan ingin terus dilayani, tapi belajarlah melayani. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekali lagi, bersyukur kita ada di Gloria Ministry. Kita dapat melayani, kita dapat mengasihi orang lain. Saudara. Dan ini adalah bagian untuk kita juga menilai bahwa orang lain lebih susah dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan stres memikirkan hanya diri sendiri. Ada banyak orang di sekeliling kita juga yang memang susah dari kita, saudara. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi iman mengalahkan stres. Yang pertama, kita harus menguasai diri. Kedua, mengasihi orang lain. Dan yang ketiga, melayani orang lain. Tuhan Yesus memberkati.